Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok setunggal saking kelas Molki. Kulo Muhammad Akbar Firdausi. Kulo Garis Kiramadeni. Kulo Diana Martazu Fakila. Kulo Diana Fatimah Zahra. Kita temriki badhe meranake cerita rakyat asal usule Banyuwangi. Monggo Besani. Yo, gas. Dikisahkan di pantai timur Pulau Jawa, ada seorang raja bernama Prabu Menak Prakosa. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang tampan dan perkasa bernama Raden Banterang. Namun, sifatnya yang pemarah membuat rakyatnya sedikit gerah. Suatu hari, ketika Raden Banterang berburu di hutan, ia bertemu dengan seorang gadis rupawan. Disapanya perempuan muda itu, "Apakah engkau seorang dewi? Mengapa tidak ada orang yang menyertaimu?" lalu si gadis menjawab, Hamba sama sekali bukan dewi. Hamba hanya manusia yang lari dari kejaran musuh yang menyerang kerajaan. "Apakah yang ada di hadapanku sekarang adalah putri Raja Kelukung?" Benar sekali, nama saya Surati. Selanjutnya Raden Banterang mengajaknya ke istana. Akhirnya ia menikahi putri Raja Kelungkung itu. Suatu hari, ketika Putri Surati sedang berjalan di taman bersama temannya Winarti, ia bertemu dengan kakaknya sendiri. Winarti, lihat betapa indahnya bunga itu. Seperti hidupku setelah bertemu dengan Kakanda. Aduh, bisa aja, dasar pengantin baru. Ya, begitulah. Ya sudahlah, mari kita pulang. Hari sudah mulai gelap. Ya sudah, ayo kita pulang. Kalau begitu, hamba kembali terlebih dahulu saja. Hitung-hitung menyelesaikan cucian di rumah. Baiklah, sampai jumpa lagi. Kakanda Rupaksa, apa yang Kakanda lakukan di sini? "Surati, mengapa engkau menikah dengan orang yang membunuh ayahanda? Kamu harus membantuku membinasakannya." Tidak, Kakanda. Raja Banterang telah menyelamatkan diriku di hutan. Aku berhutang budi padanya. "Bawalah ikat kepala ini sebagai cenderamata dan simpanlah di bawah tempat tidurmu." Pada suatu hari Raden Banterang sedang berburu. Ketika sedang mengejar seekor kijang, seorang pengemis menghampirinya. "Kamu siapa? Berani sekali mencekatku di tengah jalan seperti ini." "Maafkan hamba, Paduka. Hamba hanya ingin memberitahu bahwa istri Paduka merencanakan pembunuhan terhadap Paduka." "Berani sekali kamu memfitnah istriku. Apa buktinya?" "Lihat saja di bawah tempat tidurmu, Paduka. Pasti ada ikat kepala milik orang suruhan istri Paduka. Itu adalah bukti bahwa istri Paduka sudah merencanakan pembunuhan Paduka bersama orang suruhannya." Setelah berkata demikian, pengemis itu pun menghilang. Raden Banterang kembali ke istana. Saat itu juga sifat pemarah Raden Banterang kembali muncul. Kemudian diajaknya Putri Surati ke muara sebuah sungai. Diceritakan semua perkataan pengemis saat ia di hutan. Raden Banterang begitu murka dan berkata, "Apakah ini balasanmu terhadap apa yang kau lakukan terhadapmu?" Kakanda, Adinda memang bertemu dengan kakak hamba. Ia meminta Adinda untuk membantunya membalas dendam kematian ayah kami. Namun Adinda menolaknya karena Adinda sangat mencintai Kakanda. Mendengar penjelasan istrinya, Raden Banterang tetap tidak percaya. Lalu, ia mencabut keris di pinggangnya dan mengarahkannya ke hadapan istrinya. Melihat hal itu, Surati pun berkata, Demi ketulusan cinta Adinda, nyawa Adinda akan dikorbankan untuk membuktikan bahwa Adinda tidak mengkhianati Kakanda. Jika airnya berbau harum, itu artinya hamba tidak bersalah. Tetapi jika airnya berbau busuk, hamba memang bersalah. Selamat tinggal, Kakanda. Setelah berkata demikian, Surati melompat ke sungai lalu menghilang. Tidak lama berselang, tercium harum wangi dari sungai itu. Raden Banterang berseru sambil menahan tubuhnya yang hampir limbung. Hatinya sangat terguncang dengan kepergian istrinya. "Banyuwangi, istriku
ternyata tidak bersalah. Raden Banterang menyesal telah terburu nafsu tanpa menyelidikinya dengan cermat. Kemudian, tempat permaisuri melompat ke sungai dan lenyap dinamakan Banyuwangi. Banyu artinya air, sedangkan wangi artinya harum. Pripun, saya nama boten. Hasil perananipun kelompok setunggal. Sekian saking kita sedaya menawi enten lepat. Kita nyuwun egetan papat. Wassalamualaikum.